Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Matholiul Falah, utamanya Agus Muhammad Abbad selaku Direktur Matholiul Falah, sedanten para guru, para asatidzah yang saya hormati, semua alumni yang saya hormati. Alhamdulillah niki udan, terus saya ini santai-santai mawon. Kula tak matur sekedap. Dulu di antara wasiat Hadratus Syekh Mbah Nafek, kata beliau, hak mbok setahun pisan kowe kadang-kadang yo ngisi teng matolek, kata beliau gitu. Karena beliau juga yang sering cerita ke saya, kowe iku jek dulurku, kata gitu. Karena memang saya ini cucu kandung dari buyut saya, namanya Hafsah. Hafsah itu orang Gamaran Kudus. Hafsah itu punya abah namanya Maksum. Maksum itu bin Soleh. Soleh itu bin Asnawi Sepuh. Garwane Mbak Asnawi Sepuh niku dipanggil Raden Ayu. Niku putrinipun Mbah Jiroh, dugi Mbah Godek, dugi Mbah Mutamakin. Terus pulau niku senajan to lewat jalur putri niku nggih dzuriyah mriki, tapi muter yen teng Kudus. Terus Mbah Hafsah gak ada putri namanya Sofiyah niku buyut kula. Gak ada adik Badiah niku ibu-ibu Mbah Sahal. Terus gak ada adik-adik malih Mbah Mukhid niku sing wonten wau kula kepanggih Mbah Nis. Lebih dari semua itu adalah yang penting kula teng mriki badhe matur karena ini acara khalma saya. Saya akan mengingatkan niki gaduh-gaduhe bahasa Indonesia basa Jawa. Bapak kula niku riyen ngaos teng Kiai Zubaidi ngantos khatam terus mondok teng mriki teng Badolah. Sawise qiraah masyhura. Badhe niku mondok teng sarang menangi Mbah Zubair kang 1 tahun. Dari cerita tentang hajan yang paling saya kenang itu setunggal. Beliau pernah didhawuhi Badolah, bapak saya namanya Nur Salim. Nur, dhisik iku ana wali salat itu nganti 1000 rakaat. Jadi ini kesempatan jenengan nak daftar di wali ini kudu nate salat 1000 rakaat. Mungkin sing ACC kula, KPU-ne kula. Nanti registrasinya teng Gus Abbad, Gus Muhammad Abbad. Kalau tangklet, kok kiat Pak? Kata Badolah jawabnya gini, yo sakjane iku niate mau 2 rakaat. 2 rakaat, terus saking syukurnya sama Allah, sholat lagi karena mensyukuri sudah sholat 2 rakaat. Setelah mensyukuri 2 rakaat, setelah salam syukur lagi ditambahi 2 rakaat. Syukur lagi, tahu-tahu sampai 1000 rakaat. Kalau imut sangat nasihati bapak itu. Jadi 1000 rakaat dari syukur. Isak kalau dalam bahasa tahu isak. Nah itu kalau saya ijazahkan ke jenengan itu mesti begini. 1000 rakaat dibagi sekian menit terus disiasati supaya cepat. Akhirnya kayak kasus tarawih di Blitar itu 7 menit selesai. Karena terus pikirannya 20 rakaat dibagi sekian berarti per rakaat sekian menit atau 0, sekian detik selesai dalam berapa? 7 menit. Maka ijazah ini kalau jenengan yang melakukan tetap tidak wali karena inginnya 1000 rakaat, kemudian disiasati. Mangan sik, ngopi sik, terus cari waktu yang tepat kemudian sholat. Itu beda dengan wali-wali dulu. Wali-wali dulu itu kalau sudah ibadah sama Allah, karena ini khalnya para wali termasuk utamanipun Khalil Ahmad Mutamakin. Saya tahu banyak tentang beliau karena saya termasuk orang yang meyakini versi Mbah Mutamakin itu dzuriyah dari Tuban.
Ini ku Mbak Asari Bejagung. Jadi saya tahu banyak karena bapak saya itu keluarga Mbak Asari. Jadi saya tahu banyak Mbak Mutamakin itu sebelum saya sering ke kajen. Itu sholatnya orang-orang dulu, itu saking nikmatinya, itu kalau mau ngakhiri itu bingung. Sampai Sayyid Ali Zainal Abidin pernah sholat, kemudian rumahnya terbakar. Sampai saking ekstrimnya itu ada kayu gitu, kayu balok itu jatuh ke beliau. Itu ya tetap asik diteruskan sholat. Ketika ditanya, apa engkau gak merasakan itu? Kata beliau, saya sibuk menghadap Allah sehingga saya tidak terasa kalau sedang ada kebakaran. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu pernah mengalami satu hal yang terkenal sekali, yaitu beliau ditusuk sama Abu Lulu Al-Majusi. Alat yang dipakai nusuk itu kira-kira ya seperti pedang tapi bermata kayak pancing. Jadi kalau sudah masuk, nariknya susah. Setiap dicoba ditarik itu sakitnya minta ampun. Tapi apa kata Sayyidina Umar? Gampang katanya. Nanti tarik ketika saya sholat. Beliau sholat sudah itu ditarik itu lam yataharrak. Dia tidak gerak sama sekali karena tidak terasa. Nah, jadi kan kita semua ini sholat cokot nyamuk saja gegernya ada. Jadi untuk daftar wali kayaknya kita masih jauh. Tapi ini pemanasan daftar apa? Wali. Karena saya juga sudah daftar, tapi ya belum tahu ini sudah masuk belum, tidak tahu saya. Tapi kita boleh GR syukuran dulu, menang kalah sementing syukuran dulu. Jadi ini mas Nadim yang semangat. Ya, jadi menang kalah syukuran dulu. Kenapa saya cerita bab wali? Nanti insya Allah saya akan membawa dua tema, yaitu Kitabul Wilayah dan Wilayatul Fikhi. Karena kita tahu kajian dulu, mulai dulu ya banyak yang ahli fikih, juga banyak yang masyhur bil wilayah. Dan saya termasuk orang yang diuntungkan lewat dua masyrab besar ini. Yang perlu diketahui begini, sebetulnya wali-wali dulu jadi wali itu tidak harus wiridannya banyak atau ibadahnya banyak, enggak. Tapi karena rasa, dzauq. Abu Yazid Al-Bustami itu pernah punya murid, itu min ahlil ibadah. Dia tidak puasa. Kalau malam mesti jungkung. Setelah melakukan itu 40 tahun, tanya sama Abu Yazid, apa saya sudah wali? Kata Abu Yazid, belum. Kok bisa ya? Saya memang belum mengalami kasuf, kata muridnya tadi. Ditanya, kenapa kok begitu? Kalau kamu mau saya ijazahi, nanti setelah itu pasti jadi wali. Terus, ya guru, padahal ini ngajinya 40 tahun, nggak puasa, nggak pernah qiyamul lail. Setelah dijazahi kata gurunya gini, tapi kamu tidak akan kuat katanya. Berapa? Satu saja, tapi kamu tidak akan kuat katanya. Ya cobalah guru, nanti saya coba. Terus kata si Abu Yazid gini, lucu ijazahnya. Kamu ke pasar, rambut kamu potong gundul ke pasar, kemudian kamu bawa beberapa makanan, terus perlombakan ke anak-anak kecil, siapa yang bisa banting kamu dikasih hadiah. Padahal dia besar, makanya terus si murid tadi bilang subhanallah. Abu Yazid malah marah. Kau luka subhanallah syirkun, kamu mengatakan subhanallah itu syirkun kan? Syirik gitu. Padahal Abu Yazid tidak wahabi, tapi ini bahasa dulu ya. Terus kata muridnya, kenapa? Li'annaka sabbahta nafsak wa adzamta nafsak. Karena kamu sebetulnya tidak pernah mensucikan Allah, tapi mensucikan diri kamu. Kamu merasa diri kamu itu tidak pantas melakukan itu. Terus kamu pura-pura soleh mengatakan subhanallah wa inna ma sabbahta nafsak. Kamu itu memuji diri kamu sendiri. Itu tidak pantas melakukan hal-hal seperti itu. Terus kata Abu Yazid Al-Bustami, ya gara-gara itu kamu tidak akan pernah jadi wali katanya. Artinya apa? Ternyata ibadahnya dia 40 tahun itu hanya ingin cari prestasi. Cari prestasi, ingin jadi wali, ingin jadi orang top. Artinya tidak karena Allah. Makanya ini penting ya, mungkin ini ilmu yang sudah jarang dibicarakan, tapi kita akan ngomong terus betapa pentingnya ikhlas. Dulu Mbak Maksum Lasem itu dulu juga pernah ngaji di Mbak Maksum Damaran di buyut saya itu.
Itu pernah pas pertama ngiyai itu amin wiridan, terus habis sholat wiridan. Terus ditanya sama temannya, Som, kowe dhisik ora tau wiridan, ndak saiki wiridan. Perkara niku isin kok didelok santrimu akeh, arah wiridan gak pantes. Kata beliau, iya pertama mergo isin, suwe-suwe lali. Lah pas lali ku ikhlas. Makanya harus ada gerakan lali. Nek lali ku ikhlas. Makanya saya ini termasuk orang yang anti pidato umum, tapi ada pengecualian 2%, yaitu termasuk kajen sama kudus karena saya kalah sepuh. Jadi ini korban dibully ini sama Gus Mat sama keluarga kajen. Saya itu diundang pengajian umum jarang mau, termasuk diundang UIN beberapa kali saya juga gak mau. Karena saya memang tadi sudah daftar jadi wali tadi, meskipun saya tidak tahu keterima apa enggak, tapi ini penting. Nah karena saya mulai kecil di sarang dan fikih saya fikih ala Bazuber, karena sampai sekarang saya juga ngajar mahali sama anak-anak sarang. Saya ingin daftar wali lewat jalur fikih. Nah ini yang perlu saya bicarakan panjang lebar. Ini lebih ringan. Dalam kitab usul fikih yang dikarang Zakaria Al-Ansori namanya Lubul Usul, kemudian disarai Basahal namanya Thariqatul Usul. Itu beliau mengutip Zakaria Al-Ansori, kemudian dibenarkan semua syurah, semua penyarahnya. Jadi wali itu gampang kata beliau. Yaitu ketika hukum fikih itu kan ada 5 kira-kira gitu ya, halal, haram, wajib, sunat, makruh. Makruh itu ikutkan mubah saja. Kata saya Zakaria Al-Ansori, beliau cerita begini, sebetulnya mubah itu tidak ada. Mubah itu tidak ada, karena yang dikatakan mubah itu boleh iya, boleh tidak. Jadi dilakukan ya gak dapat pahala, ditinggalkan juga gak mendapat apa? Dosa. Teori itu dikritik oleh beberapa ulama, alasannya ithma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Fa'il jamu minasukun tarkul qatli wa minasukut tarkul hibah. Karena tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat itu pasti ada haram yang ditinggalkan. Orang tidur artinya dia tidak zina, tidak maling, tidak korupsi. Orang jagongan, misalnya saya guyon sama Mas Nadif, lumayan daripada dugem di kafe, mendingan jagongan sama Mas Nadif. Meskipun tadi ngomongnya saru-saru kata beliau tadi itu. Katanya tapi saru cara kiai, tapi gak saru cara orang awam. Sehingga kiai-kiai itu setahu saya tuh ya sering jagongan. Mbah Mun sekenal saya ya jagongan terus. Saya dulu ya iskal. Mbah Mun kalau ketemu Mbah Sal ya guyon, betul-betulokan. Ini nggak bisa dikatakan omongan yang tidak penting itu enggak. Karena dari keasikan itu ada sekian haram yang ditinggalkan. Jadi tidak ada sesuatu mubah dilakukan kecuali saat itu pasti meninggalkan keharaman. Terus diteruskan oleh beliau, watarkul haram wajibun, padahal meninggalkan haram itu wajib. Sehingga melakukan mubah juga wajib. Jadi sebetulnya para kiai, para santri yang sewengi turu rata hajud, anggap saja melakukan kewajiban. Karena ya gak ngerasani orang, gak zina, gak maling, gak gosip, gak bully, gak wianan tadi. Sehingga saya ingin daftar wali yang jalur itu saja. Ya senak waya turu ya turu, nak waya karena niati ninggal barang apa? Haram. Tapi teori itu juga dikritik oleh sarah-sarahnya, sarkun ala sarkin kalian. Masalahnya juga sering melakukan mubah pas itu meninggalkan wajib. Jadi misalnya Mas Nadif rapat ansor di Jakarta, pas istrinya mau melahirkan itu kan melakukan barang mubah meninggalkan apa? Wajib. Wae bojo blonjo sing lanang jagongan mbek kanca alumni. Itu berarti melakukan mubah meninggalkan wajib. Tapi apapun itu yang menjadi masalah adalah mubah itu bisa berkategori wajib dan bisa berkategori apa? Haram. Tapi itu menjadi satu ilmu. Karena itu menjadi satu ilmu sehingga ada cerita di kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah itu. Abu Yazid Al-Bustami itu saking GR-nya ya, gede rumongso ya, pede sekali kalau dia itu wali papan atas. Terus tanya sama Allah, ya Allah, lalu yang setingkat saya itu siapa kan? Sama Allah ditunjukkan, ini lewat hadis, sama tidak usah tanya caranya gimana, Wahabi udah zaman kalau tanya gitu. Kata Allah, gitu loh, teman kamu yang tidur itu.
Itu setingkat kamu makamnya. Abu Yazid protes, kenapa ya Allah? Kowe kakean ibadah itu nganggep aku itu koyok polisi lah. Jadi nak orang ibadah itu kantor rahmatku. Iku ngertiin aku baik-baik saja terus ditinggal turu. Jadi saya ingin daftar yang itu maksudnya makanya ini. Jadi saya ini sudah daftar tapi yang jalur itu aja.